Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bakal mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ikhwani fiddin azakumullah, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari ini kita akan membahas satu kitab kecil yang berjudul Qisasul Ghaib fi Shahihil Hadis An-Nabawiyyi, yaitu kisah-kisah gaib dalam hadis yang sahih, hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kami ingin menyampaikan kisah yang kedua di dalam kitab itu. Karena kisah yang pertama pernah kami sampaikan pada saat kajian di Al-Muhajirin. Ya, malam hari ini kami ingin menyampaikan kisah-kisah gaib, kisah yang kedua yang ada di dalam kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala. Ya, di dalam kisah yang kedua ini nanti berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ayah beliau yang sering kita kenal dengan Azar. Ya. Bagaimana ketika di dunia Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang dekat beliau menolak dakwanya Ibrahim. Ya. Jadi bapaknya sendiri yang menolak dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika di hari pembalasan, ayahnya kemudian berkata kepada Ibrahim, hari ini aku tidak akan membantah, aku tidak akan membangkang dari apa yang engkau bawa.
Kurang lebih nanti pada hadis yang kedua ini menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim dan ayahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 3101, versi hadis ensiklopedi 9 imam, ensiklopedi hadis 9 imam. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqa Ibrahimu abahu azaro yaumal qiyamah wa ala wajhi azaro kotarotun wa ghabarotun. Rasul sampaikan bahwasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya, yaitu Azar, pada hari kiamat nanti. Kata Rasulullah, ketika itu wajah ayah Ibrahim atau Azar itu dalam keadaan hitam dan berdebu. Berarti di dalam hadis ini dengan gamblang Rasul ceritakan bagaimana keadaan ayahnya Nabiullah Ibrahim. Fayaqulu lahu, maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, alam akul laka la taksini, bukankah sudah aku katakan kepada engkau wahai ayahku, agar engkau tidak menentangku. Artinya menentang seorang nabi, menentang seorang rasul berarti menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat bapaknya yang wajahnya dalam keadaan menghitam dan dipenuhi dengan debu, Nabiullah Ibrahim mengucapkan kalimat itu. Alam akul laka la taksini, bukankah sudah aku katakan kepada engkau agar engkau tidak menentangku. Fayakul, maka bapaknya kemudian mengatakan, fal yauma la aksika, pada hari ini aku tidak akan menentangmu lagi wahai Ibrahim. Itu terjadi pada hari kiamat nanti. Kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal menjadi i'tiqadnya ahlu sunnah ya, pada hari pembalasan apa yang dikerjakan oleh seseorang tidak bermanfaat lagi. Bermanfaatnya apa yang kita lakukan ya pada saat sekarang kita berada di dunia. Ya. Ayahnya Nabiullah Ibrahim mengatakan, pada hari ini aku tidak akan menentangmu lagi. Artinya mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi innaka wa'attani alla tuhzi yani yauma yub'asun fa ayyu khajjin akhza min abil abadi. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, engkau sudah berjanji kepadaku wa'attani alla tuhziyani, untuk tidak menghinakan aku yauma yub'asun, pada hari kebangkitan ini, pada hari pembalasan ini. Fa ayyu khijjin akhza min abil abadi. Lalu kehinaan apalagi wahai Robku yang lebih hina dibandingkan seseorang keberadaannya itu jauh dari bapaknya. Ya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam menagih janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat keadaan ayahnya yang wajahnya menghitam dan dipenuhi dengan debu, artinya posisi dan derajatnya jelas berbeda. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
layak menempati surganya Allah. Sementara sang ayah adalah tokoh yang mengajak kaumnya Ibrahim untuk menyembah berhala. Kehinaan apalagi wahai Robku yang lebih besar dibandingkan ketika seseorang itu keberadaannya jauh dari bapaknya. Ya. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayaqulullaha ta'ala inni haramtul jannah alal kafirina. Allah ta'ala menjawab apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Memang demikian, ikhwan fillah azakumullah. Summa yuqalu ya Ibrahim la tahta rijlaika fayangduru faida huwa bidhikhin multatikhin fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, dikatakan kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, lihat apa yang berada di bawah atau di sebelah kakimu. Nabiullah Ibrahim kemudian melihat ternyata di situ ada seekor anjing hutan atau kita sering sebut dengan hyena. Jadi anjing hutan yang dalam keadaan kotor, maka kemudian fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar. Anjing itu kemudian diambil kakinya dan dibuang atau dilemparkan ke dalam api neraka. Ikhwani fiddin azakumullah. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini salah satu kabar yang wajib diimani oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kabar ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara bukanlah seperti kita, tapi berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah didasarkan karena wahyu. Ikhwan fillah azakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, hadis ini membicarakan tentang Nabiullah Ibrahim. Siapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabiullah Ibrahim adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nasab beliau tersambung hingga Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya. Dan beliau ini termasuk pemukanya para nabi dan para Rasul. Karena tidak ada seorang nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Khalilullah kecuali dua nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi dan penutup para nabi, keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabiullah Ismail, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim, di dalam banyak riwayat disebutkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang membawa risalah berkaitan dengan khitan, dan itu kemudian menjadi risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur berapa ikhwan fillah azakumullah Nabiullah Ibrahim khitan? 80 tahun. Tapi antum ndak perlu nyoba. 80 tahun baru dikhitan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk berkhitan usia beliau 80 tahun. Yang menarik ternyata tidak pakai gunting. Tidak pakai pisau. Karena waktu itu belum ada. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 5824 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ikhtatana Ibrahimu
ba'da samanina sanatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah usia beliau 80 tahun. Wahtanana bil kudumi mukhaffafatan, dan beliau berkhitan itu menggunakan kapak. Enggak ono sing wani jamaah sekalian. Ya. Maka syariatnya adalah khitan. Nah, khitan itu kemudian menjadi syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika membawakan perkataan guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian mengkhitan putra beliau yaitu Ismail saat Ismail itu usianya hendak balik. Jadi usia balik. Kalau laki-laki usia balik itu kira-kira ya umur 12-an ya. Nah, tapi beliau mengkhitan Nabiullah Ishak alaihissalam yaitu pada hari ke-7 dari kelahiran Ishak. Nah, ini yang kemudian menjadi syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Nabi Ibrahim itu khitannya umur 80 tahun, umur beliau berapa? Disebutkan oleh para ulama, umurnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau wafat di usia 200 tahun. Nah, tapi untuk umatnya Rasulullah SAW itu tidak jauh dari umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang istri beliau yaitu Sarah yang menjadi ibunya Nabiullah Ishak alaihissalam meninggal di usia 129 tahun. Ya kira-kira manusia di waktu masanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam usianya seperti itu. Nah, ini poin pertama, ikhwan fillah azakumullah. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak mengetahui informasi berkaitan dengan nabi-nabi Allah yang telah Allah utus untuk membawa risalah. Kemudian yang lain di dalam hadis ini juga membicarakan tentang Azar, ayah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah menceritakan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdiskusi panjang dengan ayahnya. Menyeru kepada ayah dan kaumnya agar mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 41 sampai 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqon nabiyyah." Ceritakan Muhammad kepada umatmu, kepada manusia, yaitu kisahnya Ibrahim di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqon nabiyyah. Sesungguhnya dia Ibrahim adalah seorang yang benar dan membenarkan, dan Ibrahim adalah seorang nabi. Nah, ini penegasan ikhwan fillah azakumullah. Ya. Kalau Rasulullah itu juga sodiqul masduk, yang membenarkan lagi dibenarkan. Jadi hampir mirip dengan gelarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya, idz qala li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Maksud beliau itu berhala. Sesuatu yang tidak melihat
dan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada engkau sedikit pun. Artinya ada dialog. Ikhwan fillah azakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan dakwah. Dakwanya tidak hanya kepada kaumnya, termasuk kepada keluarga dekat beliau. Dan ini biasanya yang paling susah. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau dakwah kepada teman, dakwah kepada orang lain yang itu kehidupannya ndak tahu keadaan kita sehari-hari, ya, barangkali lebih mudah. Ya, tapi dakwah kepada orang yang dekat dengan kita, yang tahu keadaan kita pada setiap harinya, terkadang ya, itu tidak dapat kita lakukan, tapi dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau kemudian memberikan penegasan pada ayat berikutnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siraton sawiyah. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku minal ilmi, sebagian dari ilmu yang tidak diberikan kepada engkau. Maksudnya risalah. Ya konfidin azakumullah. Fattabi'ni, karena itu ikutilah aku. Ahdika siraton sawiyah, niscaya aku akan tunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Lu masya Allah jemaah sekalian. Hujahnya itu jelas, ya. Basiro itu jelas, ya. Wanadhiro itu jelas dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau menambahkan, ya abati la ta'budus syaiton, wahai bapakku jangan engkau menyembah syaitan. Inna syaitona kana lirrahmani asiyya, sesungguhnya syaitan itu adalah sangat durhaka, ya, kepada Rob yang maha pemurah. Ya, mulai zamannya Nabiullah Adam alaihissalam, syaitan laknatullah sudah durhaka kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambahkan oleh Nabiullah Ibrahim, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitoni waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku takut. Takut akan apa? Engkau akan ditimpa azab yang pedih dari Tuhan yang maha pemurah. Fatakuna lisyaitoni waliya, sehingga engkau akan menjadi teman bagi syaitan. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita baca runtutannya, sesungguhnya dakwanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini sudah cukup, ya. Jadi tahap demi tahap beliau lakukan dalam rangka menyeru bapaknya agar mengikuti risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka kemudian bapaknya berkata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Bapaknya berkata, apakah kamu membenci terhadap Tuhan-Tuhan yang telah aku sembah, wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti dari perkara itu, kebencian tadi, la arjumannaka wahjurni maliya, niscaya aku akan merajam dirimu. Ya. Jadi diancam Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau menyampaikan dakwah, atau engkau tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Bencikah ikhwan fillah azakumullah? Ternyata tidak. Nabiullah Ibrahim masih mengatakan, qala salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyah. Ibrahim berkata, semoga keselamatan senantiasa Allah berikan kepada engkau, wahai bapakku. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik kepadaku. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya dalam keadaan menentang risalah yang beliau bawa.
Ikhwan fillah azakumullah. Jadi hadis yang dikhabarkan oleh Rasul tadi juga menceritakan berkaitan dengan ayahnya Nabiullah Ibrahim. Al-Quran dengan gamblang menceritakan kepada kita bagaimana diskusi yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dengan ayahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-74, berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim dan ayahnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azaro, yaitu Azar. Walaupun para ulama berselisih siapa sesungguhnya nama daripada ayahnya Nabiullah Ibrahim. Ada yang mengatakan ayahnya itu bernama Torik. Tapi terlepas dari perbedaan itu, para ulama menyebutkan bisa jadi nama aslinya adalah Azar, tapi nama panggilannya dengan nama yang lain. Ya. Tapi kalau di dalam surat Al-An'am Allah sebutkan Azaro. Atattakhidhu asnaman alihatan. Nah, Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya yaitu Azar, pantaskah engkau wahai ayahku menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan yang engkau sembah. Ya. Artinya di sini nasnya sudah jelas. Ikhwan fillah azakumullah. Ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim. Apa dua kesalahan besar itu? Durhaka kepada risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah menjadikan berhala itu sebagai Tuhan yang disembah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam keadaan sesat yang nyata. Ya. Pantas kalau kemudian ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak berada satu tempat dengan Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas beliau memilih jalan kekufuran dibandingkan jalan petunjuk. Nah, artinya itu bisa saja terjadi pada siapa saja, termasuk kita. Ikhwan fillah azakumullah. Ya, tetapi doa yang senantiasa kita bacakan, kita mohonkan kepada Allah. Ya, bagaimana Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita doa. Ya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keamanan untuk negeri di mana sebagian dari keluarganya itu ditempatkan. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dirinya dan keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Karena berhala itu sudah banyak menyesatkan manusia. Nah, artinya apa? Itu patut kita teladani. Ya. Agar betul-betul diri kita dan keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga. Pada hadis ini menjelaskan, kata para ulama, ada kemungkinan bagi setiap manusia itu bisa bertemu dengan keluarganya di padang mahsyar nanti. Berarti masih dalam proses penghisapan, belum proses finishing. Kalau proses finishing kan berarti yang bertakwa itu nanti akan ditempatkan di Iliyin, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang durhaka, mereka akan menempati sijin, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kemungkinan bertemu. Ya. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya. Ya. Beliau melihat kondisi ayahnya yang sedemikian, menyusahkan atau menyedihkan, ya. Wajahnya dalam keadaan menghitam, dipenuhi dengan debu. Lah kalau di yaumul hisab saja, pada hari pembalasan saja, seorang itu memungkinkan untuk bisa bertemu dengan anggota keluarganya, ya.
Maka nanti ketika mereka ditempatkan di tempat yang semestinya, tentu mereka bisa bertemu dengan anggota keluarganya. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Al-Quran, akan dikumpulkan mereka bersama dengan anak cucu mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Tur, surat 52 ayat yang ke-21, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka beriman diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, sama-sama beriman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan, akan mengumpulkan mereka bersama anak cucu mereka, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasabarohin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Ketemu jamaah sekalian, tapi bisa jadi derajatnya berbeda. Lah kalau kepingin ketemu derajatnya sama, nanti bisa dibaca di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 22 ayat 23. Orang-orang yang beriman, mereka bersabar dalam keimanan, dikumpulkan bersama anggota keluarga mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka dalam satu level yang berada di surga. Kemudian para malaikat mengetuk pintu, mengucapkan salam kepada mereka. Masya Allah, luar biasa. Dikumpulkan dalam satu level, yaitu di surga Aden, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang ketiga. Kemudian para ulama juga menyebutkan pelajaran yang keempat, yang bisa kita ambil dari kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu tidak bermanfaat lagi pada hari kiamat. Kalau dahulu di dunia orang itu tidak beriman, tidak bermanfaat iman itu. Sebagaimana ucapan ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tadi mengatakan, pada hari ini aku tidak lagi membangkangmu wahai Ibrahim. Tidak berguna. Yang berguna pada hari kiamat, pada hari pembalasan nanti, siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat As-Su'ara, surat yang ke-26 ayat 87 sampai 89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tukhzini yauma yub'asun, dan janganlah engkau menghinakan aku pada hari mereka itu dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari di mana harta yang kita miliki, anak yang kita miliki itu tidak bermanfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hati yang bersih. Itulah yang nanti akan bermanfaat bagi seorang hamba. Akhwanifidin azakumullah. Kalau begitu hari ini ya beruntunglah ya. Setiap kita yang mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa insyaallah bermanfaat di hadapan Allah. Ya. Makanya kadang-kadang kalau pas naik sepeda motor gitu, ngelihat saudara-saudara kita maghrib begini yang harusnya waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita masih banyak yang duduk di trotoar, ngopi di trotoar, belum mandi sih. Masya Allah jamaah sekalian, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hadir.
Makanya betul apa yang disampaikan oleh Rasul, seseorang itu tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang dia lakukan. Termasuk Anda ya Rasulullah, termasuk aku. Nah, tapi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya Allah kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Ya. Jadi kadang-kadang miris, ikhwan fillah azakumullah, saudara-saudara kita masih sangat banyak sekali yang mereka itu tidak mendapatkan hidayah, tidak tersentuh hidayah. Entah karena perilaku atau keinginan yang kurang untuk mencari kebenaran sehingga mereka dijauhkan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang disebutkan atau berdasarkan hadis di atas, para ulama menyebutkan pelajaran yang kelima, pada hari kiamat nanti sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, berarti terdapat dua wajah. Dan Al-Quran ternyata banyak menyebutkan kondisi begini. Apa yang dimaksud dengan dua wajah? Pertama, wajah yang putih berseri-seri, yang menunjukkan dirinya itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah yang menghitam dipenuhi dengan debu. Naudzubillah. Perjalanan seorang untuk menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala begitu panjang, ya, begitu melelahkan, begitu menyusahkan. Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan kita melalui hal tersebut? Berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu." Pada hari, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada wajah yang putih berseri-seri. Oh, Masya Allah. Salah satunya jemaah sekalian, bisa kita upayakan dengan senantiasa memperbarui wudhu kita, memperbarui toharoh kita. Karena salah satu keutamaan wudhu, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengenali umat beliau itu adalah dari anggota tubuh yang kena air wudhu. Sampai para sahabat itu tanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda nanti akan mengenali kami, umat Anda? Rasul memberikan satu tamsil, bagaimana menurut kamu, ya, jika ada kuda, ya, segerombolan kuda itu berwarna hitam semua. Kemudian ada satu kuda di bagian wajahnya bersinar putih, di bagian kedua tangannya atau kedua kakinya berwarna putih. Apakah kalian akan bisa melihat keadaan itu? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, karena beda sendiri. Itulah diriku nanti akan mengenali kalian karena bekas air wudhu yang sudah kita lakukan, ya. Jadi senantiasa memperbarui wudhu kita. Masya Allah, ya minimal jemaah sekalian 5 kali wudhu, ya, karena mengerjakan sholat 5 waktu. Syukur-syukur, ya, ditambahkan yang lain, ya, di waktu duha, ya. Gak iso sodakoh pakai duit, ya. Sodakohnya dengan 2 rakaat di waktu duha. Loh, enggak main-main loh jemaah sekalian, 360 persendian. Nah, itu diwajibkan mengeluarkan sodakoh. Tapi kata Rasulullah, itu bisa dilakukan cukup dengan 2 rakaat di waktu duha. Barangkali setiap kita waktunya di waktu itu Masya Allah sangat berpotensi untuk bisa melakukan kebaikan itu, tapi jarang di antara kita yang atau sangat berat, kadang-kadang dilupakan dengan aktivitas kita. Padahal posisi kita itu sangat memungkinkan.
Ya. Mengapa itu kok susah? Karena setan gak akan rela dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau ditambahkan lagi ketika di malam hari kita bangun. Nah, sampai Rasul itu memberikan satu perumpamaan yang luar biasa. Ketika seorang hamba itu tidur di malam hari, maka setan itu membuat 3 ikatan di kepalanya. Masing-masing ikatan diberikan nyanyian. Lailun tawilun farkut. Malam itu masih panjang, tidurlah. Loh, nyanyiannya setan seperti itu. Nah, itu kalau dinyanyikan bagi ahli yang menyanyi jadi enak. Karena di sini tidak ahli nyanyi, ya hanya dibaca lailun tawilun farkut. Setiap ikatan ada nyanyiannya. Pada saat kita bangun di malam hari, kadang sudah bangun, ikhwan fillah azakumullah. Asli kadang sudah bangun, apalagi kalau sudah usia pensiun. Tidurnya wis gak nyenyak belas. Antum tanya yang sudah pensiun, loro kabeh geger. Tapi untuk ngambil air wudhu, Masya Allah beratnya luar biasa. Karena ada nyanyiannya itu. Pada saat kita mengambil air wudhu, lepaslah satu ikatan. Pada saat kita menegakkan sholat, lepaslah. Jadi niat yang baik tadi melepaskan satu ikatan. Kemudian kita aplikasikan dengan mengambil air wudhu, lepas ikatan yang kedua. Pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 ikatan itu akan lepas. Masya Allah, di pagi hari insya Allah kita dijadikan sebagai hamba yang bersemangat untuk melakukan aktivitas kita. Allah sampaikan di dalam ayat ini, pada hari ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang hitam kusam, kata Allah. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam, menghitam, dipenuhi dengan debu, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Mengapa kamu dahulu kafir sesudah kamu beriman? Bukankah sudah datang kepada kalian seorang utusan, risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hari ini rasakan azab yang disebabkan kekafiran yang dahulu telah kalian lakukan. Nah, ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106. Nah, berarti luar biasa jemaah sekalian. Iya. Makanya kita minta kepada Allah supaya wajah kita nanti berseri-seri. Ya. Tidak hanya berseri-seri di dunia. Ya. Tapi Masya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berseri-seri. Ya. Kalau anak baca kisahnya para sahabat itu Masya Allah. Ya. Ada para ulama itu menulis kitab yang diberikan judul Ashabur Rasul. Ya, sahabat-sahabat Rasul. Satu kisah yang sangat bagus itu, ana pernah baca kisahnya Julaibib. Ya, Julaibib ini dalam banyak kajian kadang-kadang ana suka untuk menceritakan Julaibib ini. Julaibib ini disebutkan oleh para ulama nasabnya tidak jelas. Dan beliau ini bukan termasuk sahabat yang terkenal. Ya, artinya beliau ini adalah sahabat yang tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW sangat cinta kepada Julaibib. Sampai Rasul mengatakan, ya Julaibib, apakah kamu tidak menikah? Ya. Kata Julaibib, ya Rasulullah, Anda sudah tahu siapa saya. Ya. Jadi sadar diri jemaah sekalian. Saya ini orangnya jelek ya Rasul, ya. Miskin, ya. Nasabnya tidak jelas. Siapa yang bakal mau dengan saya? Bahasa orang Jawa gitu jemaah sekalian. Wis jelek, melarat, nasabnya gak jelas. Apa kata Rasul? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai engkau wahai Julaibib. Engkau memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maukah kamu aku nikahkan? Ya tentu ya Rasulullah, saya mau kalau ada yang mau dengan saya. Ya. Beda dengan kita pede ini gawede, ya. Tapi gak ono sing di andalno. Julaibib itu beliau orang yang sangat dicintai oleh Rasul, tapi khawatir ditolak. Antum ini gak ono sing dibanggakno pawede. Ya. Tapi apa yang terjadi? Betul-betul Rasul memenuhi janjinya. Rasul mendatangi rumah sahabat Ansor yang punya anak gadis yang cantik. Didatangi rumah itu. Rasul sampaikan, saya datang ke rumah Anda untuk melamar putri Anda. Apa kata orang tuanya? Alhamdulillah Rasulullah melamar putriku. Kata Rasul, bukan untuk aku. Digolekno sing ayu loh jemaah sekalian. Biasanya ikhwan-ikhwan itu kan cari yang cantik ya. Golekno sing ayu. Loh, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Apa kata sang ayah? Ya Rasul, ndak ada laki-laki lain dah. Karena sudah terkenal kalau Julaibib ini Masya Allah. Dengan dialog itu kemudian sang ayah menemui istrinya. Jadi sahabat Ansor tadi menemui istrinya, menyampaikan Rasulullah SAW tadi datang ke sini melamar putri kita. Alhamdulillah. Ibunya tambah nemen banter ya. Tapi bukan untuk Rasul, ojo rame-rame ya. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Demi Allah, aku gak akan ridho. Gak ada laki-laki lain selain Julaibib. Sang putri rupanya mendengar diskusi ayah dan ibunya tadi. Keluar dari kamarnya, putrinya tadi mengatakan, wahai bapakku, wahai ibuku, laksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini bapak dan ibu tidak taat dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, demi Allah, ila yaumil qiyamah kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Loh, luar biasa loh jemaah sekalian. Akhirnya sang ayah tadi kemudian mendatangi rumahnya Rasul, menyampaikan kalau berkenan putrinya itu dinikahkan dengan Julaibib. Qadarullah, betul-betul menikah. Ya. Belum sempat malam pertama itu dinikmati oleh Julaibib, datang perintah untuk perang Uhud. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho Julaibib ini menikah dengan wanita di dunia. Ya. Di perang Uhud beliau dikepung oleh 7 orang kafir. Beliau mampu membunuh 7 orang kafir, tapi nyawanya juga menjadi tebusannya. Sehingga beliau tertindih oleh 7 orang kafir. Dicari selesai perang Uhud, cari sahabat yang aku cintai, tidak ketemu. Kata Rasulullah, cari lagi. Julaibib adalah sahabat yang aku cintai. Dicari ketemu, rupanya tubuh beliau sudah dalam keadaan basah. Para ulama berselisih berkaitan dengan itu. Akhirnya tangan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membopong sendiri tubuhnya Julaibib. Loh, Masya Allah jamaah sekalian. Adapun jandanya Julaibib yang tadi memaksa orang tuanya untuk taat kepada Rasulullah SAW atas permintaan Rasul, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memenuhi janjinya. Semenjak dia menjadi jandanya Julaibib, ya, ketika mau dinikahkan dengan Julaibib, didoakan oleh Rasulullah akan mendapatkan kebaikan, ya, sampai maut menjemput dia. Kata para ulama, wanita itu betul-betul dalam kehidupannya mendapatkan kebahagiaan sampai dia meninggal. Ya. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika seorang hamba betul-betul taat mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, Allah ganti dengan kehidupan yang lebih baik. Terkait dengan pada hari kiamat terdapat 2 wajah
Itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa. Surat yang ke-80 dimulai dari ayat 38 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Mereka tertawa, mereka bergembira karena nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabara. Pada hari itu pula kata Allah Subhanahu wa taala ada wajah-wajah yang tertutup oleh debu, menghitam. Tarhaquha qatarah. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertutup oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi mereka itu para pendurhaka. Ya, artinya ini sudah disebutkan begitu real, begitu jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tinggal bagaimana kita ini mencoba ya, dan senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Nabiullah Ibrahim dan ayahnya. Ya. Pelajaran yang berikutnya, ya, usaha yang keras yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar orang tuanya, agar ayahnya itu mendapatkan petunjuk. Itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Namun ternyata hidayah, taufik itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kita pun demikian. Ya. Kita punya kesempatan untuk mengajak diri kita, mengajak saudara kita, mengajak tetangga kita agar mereka mendapatkan hidayah. Adapun yang berhak memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Qasas, surat yang ke-28 ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini turun berkaitan dengan keinginan kuat Rasulullah SAW, bahkan setengah memaksa kepada paman beliau agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi Abu Thalib yang posisinya dalam keadaan menghadapi kematian, kemudian Rasul datang seraya mengatakan, ya ammi wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Turun ayat ini. Sesungguhnya kamu Muhammad itu tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, paling mengetahui siapa orang-orang yang menerima petunjuk. Nah, itu pelajaran yang keenam, ikhwan fillah azakumullah. Makanya di dalam hadis juga demikian ya. Rasul juga menyatakan ana qasimun, aku ini hanya pembagi ya, yang bertugas menyampaikan, wallahu yu'ti, sedang yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memberi petunjuk. Beliau hanya punya tugas untuk tabligh, menyampaikan, sementara yang punya hak memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian, semangat dan kegigihan Nabiullah Ibrahim ketika beliau mendakwakan tauhid. Nah, ini perlu dijadikan teladan, dijadikan contoh. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu gigih, begitu semangat
menyampaikan tauhid. Bahkan dengan kegigihannya itu kemudian risalah beliau ini ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Rasul diminta untuk mengikuti risalah Nabiullah Ibrahim ya, dengan sebutan risalah yang hanif. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 123, summa aukhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifah, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Ya. Imam Hanafi menyebutkan hanif itu adalah agama yang dibangun di atas tauhid dan jauh dari syirik. Itulah agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian menjadi risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat seluruh para nabi dan para rasul, pondasi agamanya satu, yaitu agama tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, telah aku utus kepada setiap umat, kata Allah, yaitu Rasul. Tugas mereka ani'budullaha, mereka itu menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul shadaqallah," katakanlah Muhammad, Allah adalah zat yang maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah, ikutilah millah, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengikuti Ibrahim luar biasa banyaknya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Juga bisa dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60, dimulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Allah perintahkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti, meneladani agamanya Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada, benar-benar telah ada, kata Allah, yaitu suri tauladan, contoh yang baik bagimu Muhammad, yaitu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idza qalu liqaumihim, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh aku berlepas diri, kata Nabiullah Ibrahim, dari apa yang kalian perbuat dan dari Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim berani mengucapkan kalimat itu. Makanya Masya Allah ya, Al-Quran banyak menyebutkan tentang keutamaan Nabiullah Ibrahim. Nah, itu pelajaran yang ke-7. Kemudian pelajaran yang ke-8 dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang khabar Nabiullah Ibrahim dan ayahnya, iman dan taubat seseorang itu tidaklah bermanfaat ketika bertemu dengan 4 hal. Ya. Tadi sesungguhnya ucapan ayahnya Nabiullah Ibrahim itu sudah bertobat kepada Allah. Ya, tapi tobatnya itu sudah lewat. Tobat itu sudah tidak diterima. Ya, di antaranya karena sakaratul maut. Ya, nyawa sudah berada di kerongkongan, yughargir. Ya, jadi seperti kasusnya Fir'aun laknatullah. Ketika diseru oleh Nabiullah Musa alaihissalam, tidak mau ikut. Ya. Sampai ditunjukkan mukjizat yang dibawa oleh Nabiullah Musa. Tukang sihirnya Fir'aun itu ngakui kalau itu bukan sihir. Ya. Yang tahu sihir kan ya temannya sihir. Jadi tukang sihir. Ternyata banyak di antara tukang sihir itu yang bertobat atas apa yang mereka lihat.
Jadi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun itu tidak membawa sihir, tetapi membawa mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya. Dengan mengemban risalah agar Fir'aun itu menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi justru Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Ya. Tapi pada saat ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di laut, ya, Fir'aun kemudian, wah kalau seperti ini saya ya iman. Ya. Nyawa sudah berada di kerongkongan. Rasulullah SAW menyatakan, innallaha azza wa jalla la yuqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima tobat seorang hamba kalau nyawa itu sudah berada di kerongkongan. Ya. Ya, jadi sudah menghadapi sakaratul maut. Atau tobat itu tidak diterima kalau azab itu sudah turun. Maksudnya tanda-tanda kiamat itu sudah turun. Tidak diterima jamaah sekalian. Ya, termasuk nanti matahari terbit dari arah barat, ya, arah di mana matahari itu tenggelam. Wah benar berarti kasep, ya, sudah tidak akan diterima. Ya. Atau keluarnya dajjal atau dzabah, binatang-binatang melata dan seterusnya. Ya. Dan itu dalam pembahasan khusus, Masya Allah menarik sebetulnya jemaah sekalian. Kalau dibahas khusus berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Ternyata sangat banyak Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita berkaitan dengan hal itu. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 227, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara. Apabila keluar niscaya tidak akan bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman. Atau tidak bermanfaat kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kalau sebelumnya dia tidak berbuat baik. Ya, berbuat baik didasari iman. Apa 3 hal itu kata Rasul? Tulu usyamsi. Kalau matahari itu terbit mim maghribiha, dari arah terbenamnya. Wadajjal, kemudian keluarnya dajjal. Wadzabatul ardi, yaitu makhluk melata yang ada di bumi. Kalau tanda-tanda itu sudah muncul, maka kebaikan atau iman seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman tidaklah bermanfaat. Kemudian pelajaran yang lain jemaah sekalian, berdasarkan hadis tadi menjelaskan tingkatan dari manusia pada saat di akhirat nanti. Ada di antara manusia itu yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Nah, jadi kita minta kepada Allah dengan penghisapan yang mudah. Sampai Aisyah pernah tanya berkaitan dengan ini. Ya Rasulullah, kalau kita dihisab dengan teliti, bagaimana keadaan kita? Kata Rasul, tidak ada yang selamat kalau dihisab secara teliti. Makanya kita minta dimudahkan dalam penghisapan itu. Ada pula nanti tingkatan manusia itu mereka yang ya, masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Ya. Seperti hadis berkaitan dengan sahabat yang tidak meru'ya, yang bertawakal. Ya. Kemudian ada pula yang mereka itu masuk surga tapi mampir dulu di dalam neraka. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Maryam, kalau tidak salah ayat 71-72, wa iminkum illa waridhuha. Dan setiap kalian pasti akan melewati al-warid, yaitu lembah neraka jahanam.
Kemudian Allah selamatkan, summa nunajjiyal ladzina taqau wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Allah selamatkan orang yang bertakwa. Rasul ketika menafsiri ayat itu, beliau sampaikan, diselamatkan orang-orang yang bertakwa itu, neraka itu bardau salama, seperti yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud. Ya. Jadi neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan membiarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalam neraka. Nah, itu jamaah sekalian. Ya, kemudian ada ya, yang di neraka itu juga dia di neraka terus, tapi adabnya kemudian diringankan. Ya. Bahkan disebutkan pada hadis yang pertama, nanti fadhul antum baca hadis yang pertama dari kisah-kisah tentang yang gaib ini. Ya. Ada seorang yang masuk surga itu paling akhir. Riwayat yang lain menyebutkan dia itu mantan penghuni neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba tadi, ya, masuklah kamu ke dalam surga. Dia datang ke surga. Ternyata surga itu penuh dengan penghuninya. Maka kemudian dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, surga itu sudah penuh, tidak ada tempat. Maka kemudian Allah perintahkan, masuk kamu ke dalam surga sampai 3 kali. Ya, tempatmu di surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seluas dunia dan dikalikan 10 kali lipatnya loh. Riwayat yang lain, dan dilipat gandakan. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini yang terakhir masuk surga, mantan penghuni neraka. Tempatnya di surga itu seluas dunia dan dilipat gandakan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini terkait dengan hadis tersebut, tingkatan manusia nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk faedah yang bisa kita lihat, Allah subhanahu wa ta'ala telah memenuhi janji dan keadilannya kepada Ibrahim, yaitu dengan tidak menghinakan Ibrahim alaihissalam di hari pembalasan. Nah, apa bentuknya? Allah Ta'ala mengganti ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan seekor anjing hutan. Sehingga manusia tidak mengetahui kalau itu adalah orang tuanya atau bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adapun syafaat beliau untuk ayahnya itu tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang kafir kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ayah beliau itu masih seorang mukmin, tentu syafaat beliau akan berguna bagi ayahnya. Masalahnya ayahnya itu ya, posisinya adalah penyembah berhala dan penentang dakwah para Rasul. Ya, risalah yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim ditentang. Ya, karena itu di dalam surat Al-Maidah Allah Ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-72, setelah menyebutkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qalal masihu ya bani Israila u'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih putra Maryam itu menyeru kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sembahlah oleh kalian Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Di akhir potongan ayat itu Allah sebutkan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, persis seperti ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghinakan Ibrahim. Sehingga manusia tidak mengetahui kalau Allah Ta'ala berkuasa untuk mengubah
Dan itu pernah terjadi. Ya. Bagaimana di dunia ya, para penentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala diubah wajah mereka menjadi kera dan babi. Ya, sejarah umat-umat terdahulu ya, sudah dinyatakan seperti itu. Jadi surat Al-Maidah ini menyatakan faqad harramallah, sungguh Allah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa malidzalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang terakhir termasuk faedah yang bisa kita ambil, hadis ini juga sekaligus membantah sebagian kelompok yang mengatakan bapak dan ibunya para nabi itu pasti masuk ke dalam surga. Ya. Yang pasti masuk ke dalam surga itu adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani risalah para nabi dan para rasul. Terdapat dalam satu hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kuburan ibunya, zaron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man khaulahu. Rasul kemudian menangis ya, di sekitar kuburan itu atau di sekitar makam ibunya tadi. Faqala, maka kemudian ya, beliau ditanya oleh para sahabat ya, kenapa beliau itu menangis ya, ketika menziarahi kuburan ibunya. Beliau kemudian bersabda, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Ya. Jadi Rasul sampaikan, ista'dzantu Rabbi fi an astaghfirulaha falam ya'dalli wasta'dzantu Rabbi. Aku meminta izin untuk memohonkan ampun bagi ibuku, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan izin. Ini juga sekaligus mengingatkan ketika sahabat Abu Hurairah itu bagaimana dengan keadaan ibuku ya Rasulullah, atau sahabat yang punya orang tua mati dalam keadaan mengikuti agama nenek moyang, kafir terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul membawakan hadis ini. Artinya apa, ikhwan fillah azakumullah? Ya, bisa jadi seorang anak itu tidak ketemu dengan orang tuanya di surga. Begitu pula sebaliknya, orang tua tidak ngumpul dengan anaknya manakala mereka dipisahkan oleh akidah, yang satu beriman kepada Allah dan yang lain menjadi orang-orang yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dipertemukan berdasarkan surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat 21 tadi, ketika orang tua beriman diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang senantiasa berusaha untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah khabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khabar itu dinyatakan sahih berasal dari Rasul. Tugas kita adalah mengimani khabar tersebut. Fa insyaallah itu akan membawa diri kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu ikhwan fillah azakumullah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.